Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidivia Guslau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu meningkatkan efektivitas penanaman nilai moral dan karakter di era new normal dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan yang akan saya bawakan saat ini yaitu yang pertama, pendidikan moral di era new normal, yang kedua pengertian nilai moral, yang ketiga pengertian karakter, yang keempat nilai moral dan karakter di era new normal, yang kelima pendidikan karakter di era new normal, dan penanaman nilai moral dan karakter. Nah, yang pertama yaitu pendidikan di era new normal. Nah, kebijakan new normal diberlakukan oleh pemerintah seharusnya disambut dengan semangat oleh masyarakat sebagai pihak perubahan di era new normal ini. Banyak persoalan-persoalan serta dampak-dampak besar, terutama pada dunia pendidikan, serta nilai-nilai moral generasi muda harus banyak diperhatikan. Nah, pendidikan di era new normal terlebih pada pembelajaran yang kini di era new normal dilakukan secara online melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan di tengah pandemi ini. Nah, semua jenis kegiatan pendidikan, khususnya yang melibatkan pembelajaran antara guru dan siswa, kini dilakukan secara online melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, karena kegiatan pendidikan tidak lagi dilakukan secara tradisional. Pemerintah juga mendukung kegiatan ini dengan menyediakan perangkat teknologi yang dapat memfasilitasi pembelajaran online. Nah, pemerintah saat ini memfasilitasi beberapa hal, yaitu seperti aplikasi, seperti YouTube, Google Meet, sama Zoom. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pengertian nilai moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nilai adalah suatu biaya bermanfaat bagi banyak orang. Di sisi lain, Ai Wayan Koyan berpendapat bahwa segala sesuatu yang berharga memiliki nilai. Nah, pengertian moral menurut Soenarjati, moral berasal dari istilah Latin yaitu mores. Nah, khususnya kata mos yang berarti budi pekerti dan akhlak. Akhirnya moralitas dianggap sebagai cara melakukan seseorang melakukan sesuatu hal. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa moral adalah suatu sistem penilaian yang bersumber dari kehendak maupun kemauan di dalam diri manusia. Nah, yang ketiga yaitu pengertian karakter. Nah, karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Nah, secara etimologi, istilah karakter berasal dari kata bahasa Latin, yaitu karakter yang berarti tabiat. Nah, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Nah, karakter berarti individu mempunyai pengetahuan wacana, potensi dirinya yang ditandai menggunakan nilai-nilai mirip. Nilai-nilai yang mirip seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, dan inovatif, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa karakter ialah realisasi perkembangan positif
menjadi individu. Nah, seperti intelektual, emosional, sosial, etika, dan sifat. Nah, yang keempat yaitu nilai moral dan karakter di era new normal. Nah, dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, pendidik dan siswa kini melakukan belajar mengajar secara online. Nah, aturan ini diterapkan untuk pemberhentian penyebaran COVID-19. Nah, di masa new normal ini, pemerintah memperlakukan strategi-strategi sosial dalam pengamanatan pengurangan aktivitas di luar rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu penanaman nilai karakter melalui nilai Pancasila. Nah, menurut Kemendiknes 2011 menegaskan bahwa pengembangan karakter tentu saja melakukannya harus secara logis dan menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, hakikat tujuan utama pendidikan itu adalah untuk mengembangkan karakter moral dan intelektualitas generasi muda. Nah, yang selanjutnya yaitu penanaman nilai moral melalui nilai Pancasila. Nah, moralitas berbeda dengan moral. Nah, moralitas itu mengacu pada perasaan seseorang tentang benar atau salah. Nah, perlunya penanaman dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila agar memiliki pandangan dan tujuan hidup dengan memaknai nilai-nilai Pancasila. Tuh. Nah, yang kelima yaitu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter di masa new normal ini yang biasanya diajarkan melalui metode keteladanan dan pembiasaan secara langsung harus diubah dengan pembelajaran online. Nah, pembelajaran tatap muka langsung antara guru dan siswa sangat minim di masa new normal atau masa pandemi. Namun pelaksanaan pendidikan karakter di new normal harus dilakukan semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Nah, baik secara virtual maupun tatap muka. Nah, penguatan nilai karakter secara virtual ini dapat digunakan melalui media seperti grup WhatsApp, penggunaan aplikasi Google Meet, sama Zoom Meeting, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keenam yaitu penanaman nilai moral. Maksudnya faktor-faktor penghambat penanaman nilai moral dan karakter. Nah, yang pertama yaitu faktor penghambat penanaman nilai moral. Nah, yang pertama yaitu kurangnya kontrol psikologis. Nah, yang kedua yaitu peran orang tua yang kurang optimal. Yang ketiga, lingkungan yang kurang baik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perilaku anak kurang baik kepada orang tua. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor penghambat pembentukan karakter. Nah, ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor dari anak itu sendiri, itu baik maupun faktor dari anak itu sendiri, itu baik dari hal-hal yang dia lakukan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu sikap pendidik. Sikap pendidik yaitu sikap, misalnya seorang guru mendidik anak tersebut dengan caranya bagaimana gitu. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan sekitar. Nah, perlu diperhatikan juga salah satu faktor penghambat
pembentukan karakter itu dari lingkungan di sekitar kita. Nah, yang keempat yaitu kurang disiplin. Nah, seseorang kurang disiplin juga adalah faktor penghambat pembentukan karakter orang tersebut gitu. Uh, Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.